Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada bapak-bapak pembina, bapak-bapak penasehat, bapak-bapak para badal, bapak-bapak para pengurus yayasan, pengurus perguruan, singkatnya bapak-bapak para hadirin, hadirat, jamaah perguruan. Puji dan syukur kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan Tarekat Naqsabandi dalam keadaan kita sehat dan dapat melaksanakan rutinitas kita, kewajiban kita di dalam perguruan kita ini, dan moga-moga amal ibadah kita ini senantiasa selalu mendapatkan limpah rahmat darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita menyampaikan kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya serta syafaatnya yang kita harapkan. Moga-moga kita dapat mengikutinya atau mentaatinya secara zahir dan batin. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah khawla wa la quwata illa billah. Kita ini sudah berada pada malam kedua di bulan suci Ramadan. Malam kedua kita telah melaksanakan sholat tarawih kita berjamaah. Ini menandakan kita bahwa diberikan kesempatan, diberikan kita satu kesehatan, diberikan kita satu hidayah oleh Allah sehingga kita mudah untuk menjalankan perintahnya. Kita senang hati kita menerima perintahnya. Kita dapat menikmati suasana puasa ini. Kemudian juga puasa ini kita ikutkan, kita isi dengan berzikir, kita isi dengan hal-hal yang sangat bermanfaat terhadap diri kita, keluarga, dan kepada sahabat-sahabat kita. Kita selalu memberi syafaatnya. Ini yang penting, bahwa Ramadan ini adalah suatu kesempatan untuk kita memperbanyak amal ibadah kita. Karena ibadah di bulan Ramadan ini Allah melipat gandakan. Dan kita saling maaf. Dan juga kesempatan kita untuk terhapus daripada kekeliruan, kehilapan, dan kesalahan. Dan ini adalah bentuk pembaharuan kita sebenarnya. Sekalian sebagai sebagai cara kita yang mengkoreksi, cara kita untuk melihat di mana letak kehilapan, kekurangan dan sebagainya. Mudah-mudahan Ramadan ini kita dapat isi yang sebaik-baiknya, lebih baik daripada Ramadan sebelumnya. Itu sebabnya kita selalu menyerukan kepada jamaah untuk mengisi Ramadan ini dengan berzikir. Apalagi sekarang ada zikir online, nggak ada, artinya alasan bahwa kita tidak ada waktu, tidak ada kesempatan, tidak ada keunsuran kita untuk bisa hadir misalnya, kan bisa kita lakukan di setiap rumah kita, tempat kita masing-masing. Jadi inilah bentuk program di dalam perguruan kita ini, sebagaimana mutunya, yaitu menzikirkan dunia dan menghidangkan zikir. Tapi lebih indahnya, lebih baiknya adalah bahwa ketika zikir ini kita bersama-sama, berkumpul di wadah kita, di perguruan, terutama di induknya di situ. Karena
menjadi satu penilaian sebagai suatu sorotan, sebagai syiar ya. Jadi, sehingga orang kan mudah ya mengikutinya. Hati mudah meyakini, mudah mereka akan menilai dengan hal-hal yang positif kan begitu. Ya lebih-lebih di Ramadan ini sehingga tidak memunculkan fitnah ya di antara ya saudara-saudara kita yang lain. Jadi kita nuansa hal-hal yang positif saja. Kita tidak mau berdebat, tidak mau kita terlalu memunculkan perbedaan. Tapi yang lebih kita munculkan adalah hal-hal yang kemanfaatannya di dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ini ya ini. Karena kalau kita munculkan sebuah perbedaan kita habis waktu untuk itu ya. Lebih baik kita banyak mempergunakan untuk menjalankan perintahnya. Terutama adalah persoalan zikir ya. Ya karena zikir ini sangat penting. Karena ini sebagai inti ibadah. Dikatakan sebagai adalah sayyidul amal, sebagai induknya amal, sebagai penghulunya amal. Nah, jadi tidak ada artinya semua ibadah tanpa ada zikir di dalamnya. Itu karena dalam konsep kita di dalam zikir pun ada zikir kan gitu. Nah ini yang luar biasa ini di dalam zikir itu ada zikir. Lebih-lebih di Ramadan kita di situ dianjurkan kita beriktikaf di dalam masjid, berdiam diri di situ. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada lain kecuali hanya zikir di dalam. Itu begitu juga di malam-malamnya. Kemudian di dalam kita tarawihnya kan begitu. Kemudian dalam kita sela-sela waktu yang begitu luas, begitu banyak. Justru kita di dalam urusan-urusan dunia kita disuruh dikurangi kan, bukan tidak dikurangi kan begitu. Atau kita liburkan sejenak. Nah, lebih terorganisasikan untuk ke dalam beribadah. Karena siapa tahu dalam proses ibadah ini ketika kita melakukan ibadah, disitulah Allah memanggilnya, Allah menjemput kita, Allah ya apa namanya memberi isyarat buat kita untuk harus kembali ya kan begitu. Tapi ya, kita dalam persiapan yang sangat memadai, yang sangat maksimal kan begitu, daripada kita mungkin dalam situasi kita lalai, lupa atau kita tinggalkan halkah kan begitu. Apalagi kita sampai tidak yakin kan itu selalu jauh. Itu yang sebenarnya yang selalu terus kita jaga. Karena di dalam hari ini ada saja rintangan, tantangan, sebuah hambatan dan sebagainya. Nah itulah sebagai percobaan daripada orang-orang beriman. Tidak dikatakan orang beriman kalau kita belum dicoba oleh berbagai macam soal. Tapi ketika bisa dilewati, nah inilah akan naik artinya keimanan kita, naik prestasinya daripada ibadah kita kan begitu sebenarnya. Nah, jangankan kita bahwa para nabi-nabi, para rasul, para aulia, itu pun juga seperti itu kan, ya tidak terlepas dari itu. Itulah bentuk daripada konsepnya Allah yang tujuannya Allah untuk melihat bagaimana keistiqomahannya, keimanannya, ketakwaannya, apakah berubah, tetap dan sebagainya kan begitu. Dan begitu juga di sekitar kita pasti ada di situ. Apakah dengan persoalan-persoalan yang ada atau kekurangan apa namanya ya kehidupan misalnya, kan Allah menguji dengan berbagai macam ujian dalam bentuk buah-buahan, makanan misalnya, atau bahkan di kita ada salah satu kita diambil keluarga kita dan sebagainya, itu sebagai sebuah maka sehingga Allah katakan berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Orang yang sabar, sesungguhnya orang yang sabar selalu beserta bersama dengan Allah. Orang yang berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Nah, untuk menghadapi persoalan inilah ilmu yang kita sudah terima ini salah satu jalan kita untuk mensikapi soal-soal itu. Dan inilah ilmunya sehingga kita mampu ya bisa apa yang namanya syukur, apa itu sabar, apa itu ikhlas, apa itu khusyuk, semuanya akan terjawab dengan setelah kita ya terima ilmu ini. Kita tinggal tunduk saja, fokus kepada karena semua itu dari
bersumber dari situ sesungguhnya. Dari beberapa istilah yang kita sebut tadi itu sesungguhnya. Nah, tinggal kita terus memperhatikannya ya dalam hari-hari ini sehingga benar-benar terlepas ya dalam rasa keletihan, rasa kegalauan dan sebagainya, ketentraman ya itulah yang kita dapat. Ketenangan jiwa itu mesti kita dapatkan begitu. Karena itu sebabnya kita selalu perhatikan apa yang ada di dalam kita. Bukan apa yang ada di lisan, apa yang ada di pikiran. Itu sebagai untuk menghantarkan saja sebenarnya. Itu untuk secara memahami saja terhadap apa yang Allah letakkan di dalam qalb kita. Dan itulah yang diikuti dalam gerakan-gerakan zikir, dari gerakan-gerakan kita lisan kita kan begitu. Gerakan-gerakan sholat kita, ibadah kita itu selalu menjadi perhatian, menjadi sandaran semuanya, rukuk sujud semua di situ. Ya, dan lagi kepada bacaannya, dan lagi kepada gerakannya, kepada zat asma'ulillah. Itu yang selalu ada dan selalu menyertai kita dalam kehidupan itu sebagai penjaminnya. Dan orang yang berserta dengannya, mereka tidak akan diberi kemudaratan baik dalam kehidupan dunia, lebih-lebih dalam kehidupan akhir. Sederhana sebenarnya. Itulah dikatakan bahwa agama itu adalah sangat mudah sebenarnya. Tidak ada hal yang berat sesungguhnya. Tetapi karena kita tidak biasa, tidak membiasakan, tidak melatih, akan seperti sesuatu hal yang berat. Satu yang mustahil, tidak mungkin kita dapat lakukan. Tapi kalau tidak, kan tidak mungkin. Itu perintah ada. Allah memberikan perintah melakukan itu karena sesuai dengan kemampuan daripada hambanya. Tidak mungkin kita diperintah sesuatu yang tidak bisa. Nah, itu sebabnya ada yang mengikutinya dan juga ada yang mengingkari. Nah, orang-orang yang mengikutilah dikatakan orang yang beriman. Tapi orang yang mengingkari itulah orang yang kafir. Dua hal ini harus ada. Itu ada surga dan neraka. Memang Allah ciptakan. Akan begitu sebenarnya. Oleh sebab itu kita masuk di wilayah yang mana di antara dua perbedaan. Tinggal kita yang memilihnya kan begitu. Ya ada ashabul yamin, ada ashabul shimal. Ada jalan kiri dan ada jalan kanan. Ada orang-orang yang berada di tempat yang tinggi, yaitu fi'iliyin, dan ada juga bisijin, tempat yang rendah atau tempat yang tersembunyi atau yang tertutup. Ya. Jadi dua hal ini memang adanya. Itu menjadi sebuah pilihan ya. Jadi bahasa-bahasa Allah itu sangat cukup banyak. Bahasa-bahasa Nabi itu sangat-sangat luas sebenarnya. Tinggal kita praktikkan sebenarnya dari pernyataan dalam bagaimana melaksanakan sunnah-sunnahnya Nabi, bagaimana melaksanakan ibadah-ibadah yang Nabi contohkan dalam hal-hal sholat misalnya, puasa misalnya, semua sudah ada. Tetapi kan kita belum lengkap. Kelengkapannya itu seperti apa? Ya itulah yang selalu saya katakan bahwa kelengkapan itu karena belum menghadirkan qalbunya di dalam sholat misalnya, dalam zikir misalnya, dalam haji, dalam doa, semuanya. Itu yang berkaitan tentang hati. Dan inilah yang kita dibimbing, kita ditunjukkan dan kita sudah dapatkan ilmu. Itulah menjadi perhatian kita. Itu menjadi sandaran berarti fokus kita. Itu makanya itu yang kita utamakan sebelum kita memulainya. Hendaklah mulai dengan dia. Yang mulai dengan apa yang ada di dalam hati. Bukan apa yang ada dalam pikiran, dalam lisan. Apa yang ada dalam hati. Makanya yang zahir ini mengikuti yang di dalam. Bukan yang dalam ini mengikuti yang di luar. Itu sampai gerakan sholat kita, gerakan zikir kita terutama kan selalu kita tidak wajud wakotarib, tunduk dan dekatkan diri. Tunduknya kemana? Untuk kita dekatkan itu kemana? Kan begitu sesungguhnya ya. Jadi kita sudah memahami semuanya, tinggal kita istiqomah ya di dalam kita mengamalkannya. Ya moga-moga Allah memberikan kemudahan, hidayah, kemudian Allah meringankan langkah kita, diberikan kemudahan dalam segala urusan, baik dalam urusan dunia dan lebih-lebih urusan akhirat. Mungkin itu saja untuk sementara. Moga-moga pernyataan atau penyampaian ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.